Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itulah fungsi rumus power, di mana fungsi ini digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, contoh dalam penggunaan rumus ini sama dengan power, kemudian buka kurung, kemudian number, contoh kita akan mempangkatkan 6. Nah, kemudian powernya pangkatkan di berapa, kita pangkatkan 2, kemudian tutup kurung, enter, itu hasilnya 36. Jadi dipangkatkan ya. Jadi fungsi power ini dipangkatkan, angka berapapun yang kita pangkatkan. Nah, dalam penggunaannya itu ya power ini yang berfungsi untuk dipangkatkan. Artinya number ini misal contoh lagi misal 20 atau 10, kalau kita pangkatkan 2 hasilnya 100. Artinya 100 dikali 100. Seperti itu untuk penggunaan fungsi power. Kemudian untuk fungsi rumus sum SQ itu yaitu digunakan untuk memangkat duakan angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan. Nah, yaitu memangkatkan data kemudian menjumlahkan data tersebut. Contoh seperti ini sama dengan sum. Nah, kemudian kita tambahkan sum SQ dan buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan, kemudian kita pangkatkan, kemudian hasilnya sama dengan 42. Dari mana 42 ini? Sum SQ ini akan memangkatkan 4 kali 4 dipangkatkan 2, kemudian 3 dipangkat 3, 2, kemudian 6 dipangkatkan 2, 9 dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan hasilnya dapatlah 142. Itu sama dengan kalau kita pangkatkan dulu, kemudian kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. Sama dia menggunakan fungsi rumus sum ya, sum buka kurung, dan kita jumlahkan ini. Nih, hasilnya sama 104. Untuk fungsi rumus terakhir yaitu fungsi average, di mana digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata di sini dia akan menghitung hasil ya, hasil dari penjumlahan kemudian dirata-ratakan. Contoh seperti ini. Datanya kemudian kita klik average, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih data, kemudian kita tutup dan enter. Ini hasilnya. Jadi rata-rata data yang ada pada bulan Januari sampai April itu adalah 96.250. Jadi fungsi average itu adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data. Harga barang warung smart, kemudian ada jenis produk, kemudian pendapat harga per bulan, kemudian total. Kemudian di sini ada yang akan kita isi yaitu jumlah total. Adapun yang akan kita isi adalah total dari Januari sampai April setiap produk, kemudian jumlah total dari keseluruhan, kemudian nilai rata-rata, nilai terbesar, kemudian terakhir nilai terkecil. Nah, untuk perlu kalian perhatikan dalam penggunaan rumus itu tidak bisa menjumlahkan alfabet ya. Artinya RP di sini menggunakan format accounting yang ada di sini. Di accounting ya, simbol menggunakan simbol rupiah ya. Jadi dia tidak termasuk, kalau kalian lihat ini hanya tetap number semua ya, numbering semua. Nah, kemudian untuk penggunaan total itu menggunakan fungsi rumus sum sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian kita seleksi data yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Ini hasilnya. Nah, salah satu kemudahan dari Excel yaitu kita cukup menggunakan satu rumus benar. Artinya rumus ini yang kita gunakan ini sudah benar, tinggal kita tarik sampai ke bawah jika itu rumusnya sama ya. Artinya dia mencari total semua seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, sudah benar, tidak ada data yang salah, kita lanjut.
ini mencari jumlah total. Nah, jumlah total ini jumlah dari keseluruhan total. Seperti tadi, sama dengan sum buka kurung. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya 2.704.000. Nah, ini. Nah, kemudian untuk rata-rata, nah perlu kalian perhatikan dalam seleksi ya, rata-rata ini rata-rata dari total, jumlah totalnya tidak termasuk ya. Jadi sama dengan average kurung, kita seleksi data yang akan kita cari rata-rata tiap bulannya, kemudian tutup kurung, ini hasil. Jadi tiap rata-rata harga barang total itu Rp386.286. Nah, kemudian kita akan mencari nilai terbesar dari total ya, sama dengan max kurung, kemudian kita seleksi datanya, enter. Jadi data terbesar ini ada di sabun mandi, totalnya 850.000. Kemudian kita akan mencari data terkecil, sama dengan min buka kurung, kemudian kita seleksi lagi datanya, kurung, kemudian enter. Ini ada 185, yaitu ada di sabun cuci. Jadi ini ya, jadi perlu kalian perhatikan ketika menggunakan rumus. Jadi data yang akan kalian seleksi itu benar data yang akan kalian hitung ya. Jadi jangan sampai salah, karena ketika data yang kalian hitung salah, maka hasilnya itu akan salah ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini tentang fungsi perhitungan. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.